Baterainya habis. Ya Aku mau pulang. Mama pulang. Kenapa pulang? Apa pulang? Tadi mama aku gak pacarnya gak ada siapa-siapa. Mereka nggak mau dulu. Gak ikut. Berlucu kan? Boleh? Nggak boleh. Makan itu dulu kok. Kenapa apa yang udah Mami, kenapa? Salah lagi namanya nggak kene. Ya turun no. Lah ayo turun no kok. Ya cepetan turun aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah istirahat tadi? Selesai acara? Alhamdulillah. Sehat semua? Sudah makan? Alhamdulillah sudah, Bu. Wah, yang siapa tuh suaranya keras sudah makan? Dek siapa itu? Yang cowok tadi? Alhamdulillah ya, kalau sudah makan, sudah sholat dulu. Yang belum sholat dulu ya. Cuma kalau tidur jangan dulu ya. Kita selesai kuliah dulu ya sayang ya.
Oke, bisa Ibu mulai kira-kira? Ya, Bisa, Bu. kita ya, kita ada pertemuan sampai 3 jam dan hari ini diskusi ya. Akan ada beberapa lagi kelompok yang akan diskusi ya, kalau nggak salah ya. Kemarin baru 2 ya, Dek ya. Hari ini kita lanjut diskusi kelompok. SAP-nya udah disiapkan semua? Sudah ya? Jadi Ibu ulangin lagi, jadi pertemuan kita ini pada hari ini merupakan lanjutan dari minggu lalu tentang penyusunan SAP. Jadi SAP itu adalah satuan acara penyuluhan yang merupakan materi dari kuliah kita promosi kesehatan rumah sakit ya. Tujuannya akhir nanti Ibu harapkan dari pertemuan yang minggu lalu sampai pertemuan minggu ini adik-adik mampu menyusun SAP ya. Jadi itu yang nanti diharapkan dari pembelajaran kita di hari ini. Jadi adik-adik nanti mampu menyusun SAP dengan efektif ya, kemudian tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan nanti pada waktu memberikan edukasi atau penyuluhan. Oke, itu tujuan kita ya untuk hari ini. Jadi sistemnya tetap sama, kita akan menggunakan cooperative learning. Jadi Ibu akan melanjutkan pembagian kelompok-kelompok kemarin di mana adik-adik sudah berdiskusi ya, sudah membuat SAP-nya dan hari ini adik-adik akan presentasi. Silakan kelompok yang maju nanti ditanggapi oleh kelompok lainnya ya. Coba kan adik-adik sudah tahu bayangan, oh ini ada kurang apa, kayak Ibu kasih penjelasan kemarin. Ya, jadi teman-temannya dibantu tanggapannya. Ini sebaiknya ditambahin ini atau koreksinya apa ya? Atau sudah bagus, silahkan ditanggapi. Nanti di samping Ibu juga akan mengulas lebih detail nanti setiap presentasi adik-adik. Oke, bisa kita mulai ya? Atau ada yang mau maju duluan? Atau Ibu tunjuk? Ada yang mau maju duluan? Silakan di-mute kalau mau maju duluan. Ketawa ini Sally, ketawa. Cepet maju, cepet selesai ya. Oke Bu, tunjuk aja deh kalau gitu. Kelompok B aja deh, kelas B. Ya, kelas B saya mau minta, coba deh Ibu mau dengar kelompok 1. Kelompoknya Vira, Fata, Sisil, Indah, Afif. Lengkap semua? Lengkap? Lengkap, Bu. Oke, silakan. Alhamdulillah. Absennya dijalankan ya, Dek? Diisi ya absennya? Iya, Bu. Oke, silakan kelompok 1 dari 3B. Izin untuk men-share screen ya, Bu. Silakan. Wah, ini siapa ini yang mau presentasi? Amirul Fatah ya. Amirul Fatah Muhammad. Oke. Permisi, apakah sudah terlihat? Gimana teman-teman? Terlihat. Sudah. Mohon maaf, Bu, tadi sinyalnya agak jelek. Iya, nggak apa-apa. Ya, Memang itu kendala kita ya kalau Ya. daring. Di sini saya Muhammad Al-Afif dan Amirul Fatah Muhammad akan mempresentasikan satuan acara penyuluhan dengan topik COVID-19 atau coronavirus. Subpokok bahasan waspada COVID-19, sasaran target yaitu seluruh pengunjung rumah sakit,
Hari atau tanggal pelaksanaannya Sabtu 10 Oktober 2020, waktu jam 8 sampai 8.40, tempat ruang tunggu pendaftaran rumah sakit, penyuluh, petugas PKRS. Latar belakang coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang sudah menimbulkan gejala berat seperti middle respiratory syndrome atau MERS. Tolong geser ke bawah. Namun yang terjadi di Indonesia saat ini adalah maraknya penyakit COVID-19 yang menyebabkan oleh virus corona yang mampu mengakibatkan kematian. Virus ini terdeteksi muncul pertama kali di Wuhan, Cina. Bulan Desember 2019, virus corona merupakan virus yang menyerang saluran pernapasan dan menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Terus ke bawah dong. Yang B, pertama, tujuan instruksional atau instruksional umum untuk mengetahui bahaya COVID-19 dan cara mewaspadai untuk mencegah agar tidak terpapar virus. Yang kedua, tujuan instruksional khusus. A, diketahuinya penyebab dan gejala COVID. Yang B, diketahuinya cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko tertular COVID. Yang C, diketahuinya tingkat bahaya virus COVID-19. Yang D, diketahuinya segala peraturan yang harus dipatuhi di era new normal. C, garis besar materi penyuluhan. Yang pertama, pengertian COVID. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Yang kedua, penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus yang lain pada umumnya. Yang ketiga, gejala COVID-19. Yang pertama itu hidung beringus, sakit kepala, dan batuk. Yang keempat, cara untuk mengurangi resiko terjangkit. Yang pertama, sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut tangan dengan keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung dan berdekatan dengan orang yang sakit. D, metode. Yang pertama, dengan metode ceramah. Yang kedua, diskusi. Dan yang ketiga, tanya jawab. Media yang dipilih yaitu video dan poster. Pengorganisasian dan uraian tugas. Yang pertama, penyuluh. Tugas penyuluh di sini menjelaskan materi penyuluhan dengan jelas dan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta. Memotivasi peserta untuk tetap aktif dan mempertahankan proses penyuluhan. C, memotivasi peserta untuk bertanya. Yang kedua, moderator. Tugas moderator membuka acara penyuluhan, mengatur proses dan lama penyuluhan, dan menutup acara penyuluhan. Untuk not tulis, mencatat hasil diskusi. Untuk fasilitator, ikut bergabung dan duduk bersama di antara peserta, mengevaluasi, memotivasi peserta, dan mengintrospeksi penyuluh tentang istilah 2 hal yang dirasa kurang jelas. Untuk observer, mencatat nama, alamat, dan jumlah peserta. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Amirul Fatah. Lebihnya mohon maaf. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya.
Poin selanjutnya yaitu G, proses pelaksanaan. Waktu pukul 8 sampai 8.05 menit, yaitu kegiatan penyuluhannya ada pembukaan, mengucapkan salam, perkenalan diri, kemudian kegiatan pesertanya itu menjawab salam. Selanjutnya pukul 8 lebih 5 menit sampai 25 pelaksanaan yaitu menjelaskan materi secara rinci, runtut, padat, singkat, dan jelas. Kemudian pesertanya mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan pemberi materi. Selanjutnya pukul 8.25 sampai 8.35 yaitu melakukan evaluasi hasil kegiatan penyuluhan untuk pesertanya, yaitu menjawab pertanyaan atau kuis yang diberikan oleh pemateri. Yang terakhir yaitu pukul 8.35 sampai 8.40 yaitu menutup dengan penyuluhan dengan menyampaikan terima kasih, permohonan maaf, dan salam. Untuk pesertanya menjawab salam. Poin selanjutnya yaitu evaluasi. Yang pertama, evaluasi struktur, yaitu pemberitahuan kepada keluarga pasien bahwa akan dilakukan penyuluhan waspada COVID-19 1 hari sebelum acara. Ada juga materi media penyuluhan COVID, yaitu pre-planning, dikonsulkan ke pembimbing 1 hari sebelum penyuluhan diadakan. Tempatnya yaitu di rumah sakit. Yang kedua, evaluasi proses peserta kooperatif selama penyuluhan berlangsung. Peserta tidak dalam diskusi atau jawab. Yang ketiga, evaluasi hasil. Peserta mampu menyebutkan pengertian COVID-19, peserta mampu menjelaskan cara mencegah COVID-19, peserta mampu menyebutkan gejala COVID-19. Kemudian poin selanjutnya yaitu lampiran 1 materi pengertian COVID-19, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Yaitu yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan, hingga sedang, seperti penyakit flu. Di samping itu, seorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, ke Cina, khususnya Wuhan, yang menjadi wabah COVID-19. Selanjutnya, penyebab infeksi coronavirus. Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada batu atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung atau mulut seketika wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Selanjutnya, infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya. Seperti yang pertama, percikan air liur, menyentuh tangan atau wajah, menyentuh mata, hidung atau mulut. Selanjutnya, gejala COVID-19. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan, yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Selanjutnya yaitu cara untuk mengurangi risiko terjangkit COVID-19. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini adalah yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas meningkat. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air bersih dan sabun. Selanjutnya, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam. Selanjutnya, hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata, hidung, dan lutut seketika wajah. Selanjutnya, selalu gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Selanjutnya, media penyuluhannya yaitu poster. Dan ini ada link videonya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Tadi sudah penampilan dari kelompok 1 dari kelas 3B. Oke, sampai sini tadi yang dipaparkan oleh teman-teman dari kelompok 1 3B. Ada yang mau menanggapi sayang? Dari kelompok lainnya? Yuk kita sambil belajar coba. Ada yang mau menanggapi? Mungkin dari segi kelebihan dari SAP mereka, keunggulannya, mungkin ada juga kekurangannya. Yuk, silakan. Ada? Dari saya cukup, Bu. Insya Allah sudah bagus. Bu, kalau memberi masukan, boleh banget. Tapi masukannya bukan masalah SAP-nya, Bu. Tadi itu ada beberapa pengetikan atau ya pengetikannya itu kurang rapi dan mepet-mepet gitu loh, Bu. Jadinya kan kalau orang lain melihat SAP-nya untuk sebagai referensi lain kan jadinya bisa tidak dipahami atau maksudnya tidak tersampaikan gitu. Mohon dicek kembali. Oke. Iya. Terima kasih Foni masukannya. Gimana kelompok 1 dari Foni tadi tuh tentang penulisan. Jadi penulisan itu juga memang penting ya, apalagi SAP ini akan menjadi acuan atau pedoman siapapun yang akan melakukan misalnya edukasi di dalam rumah sakit. Jadi memang itu biasanya SAP itu semuanya terarsip di PKRS, tapi siapapun yang akan melakukan penyuluhan dia akan menggunakan SAP yang kita buat. Jadi memang SAP itu sudah harus legal dan betul penulisannya sehingga tidak membingungkan. Ya, gimana kelompok 1 masukan dari Foni tadi? Bisa diterima, kemudian bisa dikoreksi ulang SAP-nya. Dek Ata, tadi siapa Dek Fata yang presentasi, bisa diterima? Bisa, atau Bu. mungkin mau menanggapi dari Dek Foni? Mungkin dari kelompok teman saya mungkin ada mau membantu. Ya, ada moderatornya dari kelompoknya ya, coba ya. Dari kelompok 1 mungkin nanti dibuat kelompok lainnya ada moderatornya ya, jadi nggak harus ibu. Gimana? Mungkin Indah mau membantu. Oh, Indah, yuk Indah dibantu mungkin menanggapi. Fata ketawa, aku main tunjuk aja deh. Iya, Bu, izin menjawab. Iya. Kelompok kami menerima kritikan dari Foni. Terima kasih sudah mengkritik. Dan nanti akan diubah untuk font penulisannya. Oke. Ada yang lain mungkin masukannya dari segi lainnya? Salma mungkin, Salma Sakia mau memberi masukan atau gimana sih observernya tadi, pengamatannya tadi? Sudah cukup, Bu, insya Allah. Ya Allah. Ini yang videonya nggak buka-buka, Ibu tunjuk nih. Mungkin itu, Bu, apa namanya, untuk kalau menjelaskan cara presentasinya itu mungkin lebih apa ya, kayak diperlomba gitu loh, Bu. Oh gitu. Tapi diringkas juga. Jadi kan kalau orang baca SAP itu kan pasti dibaca. Kalau dilihat itu pasti dibaca. Tapi kalau misalnya waktu jelasin di kayak media seperti ini kan inginnya tuh lebih cepat gitu loh, Bu. Jadi kayak mendingan diringkas aja gitu. Oke. Ya, terima kasih Salma. Ini bisa jadi ini ya, masukan juga ya. Jadi memang tidak harus dibaca semua pada waktu kita presentasi. Justru mungkin ada pengembangan lain ya dari konsep-konsep kita tuh enggak apa-apa sambil kalian kembangkan. Jadi kalau materi nggak harus dibaca semua, mungkin intinya apa sih? Nih. Nah, itu coba ya, apalagi orang promkes tuh biasanya pintar nih ya untuk konsep-konsep gini.
Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Dari pengamatan Ibu tadi, SAP-nya udah luar biasa. Kita aplaus dulu ya. Ya. Jadi kerjanya dari kelompok 1 ini bagus, saya bilang, walaupun memang dari Foni tadi benar Ibu ngamati ya, maaf Foni, mungkin sambil ngantuk, mungkin sambil didikte temennya ya, jadi ngetiknya belum dipindah ke komputer lain, jadi kadang berubah gitu ya Fataya mungkin ya, jadi berubah fontnya seharusnya sudah bagus, jadi rengket-rengket ya. Itu mungkin masalah teknis, tapi nanti untuk selanjutnya bisa diperbaikin sebelum kita presentasi untuk apa? Kegiatan-kegiatan kalian di rumah sakit itu memang harus pakem, jadi pedomannya harus benar ya yang dibuat termasuk penulisannya. Ibu amati juga dari latar belakangnya udah bagus banget nak. Kamu apa? Kayaknya karena ini isu baru ya, isu yang hangat, kemudian sumber-sumber materinya juga banyak. Jadi yang kalian ulas itu sangat lengkap dan Ibu suka sekali itu modelnya mengkerucut. Jadi dari awal kemudian tambah lama tambah sempit. Ya, jadi sifat umum kemudian bersifat khusus. Itu dari latar belakang pun sudah menunjukkan bahwa kalian menguasai dari materi ini sebenarnya. Kemudian dari sistematikanya juga sudah tersusun rapi. Nanti selanjutnya seperti itu ya nak ya kalau kalian kerja ya nanti ya. Dan materinya komplit. Ya, itu yang Ibu suka. Oke, terima kasih kelompok 1. Sekarang ada yang mau maju sebelum saya tunjuk? Ini saya pengen nunjuk yang videonya nggak nampak-nampak nih, saya pengen nunjuk ini. Ada yang mengacungkan diri? Saya Bu, kelompok 1, 3A. Wah, hebat nih kelompok 1B melawan kelompok 1A. Oke, sama-sama cowoknya. Oke, semangat, silakan Angga. Silakan di-share. Moderatornya siapa, Angga? Mungkin ada yang bantu kamu nanti setelah kamu presentasi. Untuk moderatornya Rizka, Bu. Oh, Rizka. Oke, Rizka. Mana Rizka? Coba saya lihat dulu. Iya, baik, Bu. Oh, iya ini. Senyumnya cantik, nak. Ini permisi, Bu. Mau tanya. Iya. Untuk moderator dimulai dari awal, gitu, Bu? Boleh dimulai dari awal atau setelah presentasi, silakan. Ya. Baik, Bu. Mohon maaf, sudah terlihat, Kak. Sudah terlihat, Salma. Sudah, Sal. Baik, saya di sini perwakilan dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan SAP dengan topik COVID-19, terus sub pokok bahasanya waspada COVID-19, lindungi diri dengan protokol kesehatan. Sasaran targetnya pengunjung rumah sakit dari tanggalnya Sabtu 17 Oktober 2020, waktunya sekitar 20 menit, tempat ruang tunggu rumah sakit. Penyuluh yaitu saya sendiri. Yang pertama latar belakang. Yang pertama latar belakang. Dikutip dari laman kemenkes.go.id,
pada tahun 2020 menyebutkan bahwa virus corona merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit hewan ataupun juga pada manusia. Virus ini terdeteksi muncul pertama kali di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Sejak tahun 2020 awal, seluruh manusia di dunia terdampak wabah virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan kepanikan berbagai sektor kehidupan berdasarkan data WHO dan Kemen COVID-19.WHO.int 2020. Terhitung pada tanggal 9 Oktober 2020, kondisi COVID-19 global atau DINA sejumlah 36.361.54 terkonfirmasi positif dan sebanyak 1 juta orang lebih dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan pada 8 Oktober 2020 masih terdapat data jumlah 36 juta ribu sekian terkonfirmasi positif COVID-19 dan 1 juta lebih terkonfirmasi pasien yang meninggal dunia. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa kondisi COVID-19 di dunia masih terus meningkat. Sedangkan data pasien COVID di Indonesia dikutip dalam laman Kemenkes.go.id 2020 terdata sebagai berikut. Terhitung pada tanggal 9 Oktober 2020, sebanyak 658 terkonfirmasi positif corona dan 11.677 telah meninggal dunia. Sedangkan dibanding tanggal 8 Oktober 2020, sebanyak 320.540 orang terkonfirmasi positif dan sebanyak 11.580 dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan data tersebut, maka terlihat bahwa kondisi COVID-19 di Indonesia masih mengalami peningkatan dari hari ke hari. Untuk daerah Kota Malang, diliput dalam Satgas COVID-19 Kota Malang 2020 di channel YouTube. Tertera data konfirmasi positif COVID tanggal 9 Oktober sebanyak 18.551, diantaranya meninggal dunia. Dalam laman tersebut dijelaskan ada peningkatan jumlah 18 orang terkonfirmasi positif COVID. Akibat dari maraknya virus corona ini mengakibatkan berbagai hal baru hampir dikerjakan dari rumah, baik sekolah, kuliah, bekerja, ataupun aktivitas yang lainnya. Bahkan tempat beribadah pun sebagian telah ditutup demi mengurangi penyebaran virus COVID ini. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah, seperti physical distancing atau jaga jarak, lockdown, bahkan di beberapa daerah pun telah diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut hingga akhirnya penyebaran virus ini berjalan dengan cepat. Untuk yang B, tujuan instruksional umum. Pada akhir proses penyuluhan, diharapkan pengunjung rumah sakit tersebut dapat memahami pencegahan COVID-19 dengan selalu waspada dan mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, tujuan instruksional khusus. Yang pertama, mengetahui pengertian COVID-19, mengetahui faktor tanda dan gejala COVID-19, dan mengetahui pencegahan COVID-19. Untuk yang C, garis besar materi penyuluhan COVID-19, pengertiannya, coronavirus atau virus corona merupakan sekeluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Virus corona atau Cirrhosis Acute Respiratory Syndrome coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona biasa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Gejala virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang.
dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Yang pertama, hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam sekitar 38 derajat Celcius, dan merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, orang dengan sistem kekebalan yang lemah, bayi, dan lansia. Gejala-gejala ini akan muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu. Pencegahan COVID-19 yang pertama menerapkan PHBS sesuai dengan yang dianjurkan seperti cuci tangan, sesuai standar, dan konsumsi buah, sayur untuk mempertahankan daya tahan tubuh. Yang kedua, menerapkan physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter. Yang ketiga, menggunakan masker saat melakukan kegiatan di luar rumah atau saat bertemu orang banyak, terutama pada saat terkena penyakit saluran pernapasan. Yang keempat, stay at home untuk menjaga tidak terlalu sering terpapar virus. Yang selanjutnya, metode kami menggunakan ceramah dan tanya jawab. Untuk media, kami menggunakan poster, pengorganisasian, dan uraian tugas. Yang pertama, untuk penyuluh, tugasnya menjelaskan materi penyuluhan dengan jelas dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta. Kedua, memotivasi peserta untuk tetap aktif dan memperhatikan proses penyuluhan. Ketiga, memotivasi peserta untuk bertanya. Tugas moderator membuka acara penyuluhan, memperkenalkan diri dan dari tim kepada peserta, mengatur proses dan lama penyuluhan. Ketiga, menutup acara penyuluhan. Untuk notulis yang pertama mencatat proses rapat dari awal hingga akhir, apa saja yang dibahas, dan keputusan apa yang diambil secara singkat, padat, dan jelas. Kedua, mencatat waktu dan tempat dilaksanakan penyuluhan serta mendata jumlah peserta yang mengikuti. Terus yang keempat, fasilitator yang pertama ikut bergabung dan duduk bersama di antara peserta. Mengevaluasi peserta tentang kejelasan materi penyuluhan, memotivasi peserta untuk bertanya materi yang belum jelas, menginstruksi penyuluh tentang istilah atau hal yang dirangka kurang jelas bagi peserta. Untuk proses pelaksanaan, dua menit, pembukaan, memberikan salam, memperkenalkan diri, penyampaian maksud dan tujuan, serta meminta kesediaan waktu audien. Dua, untuk 10 menit pelaksanaan, yang pertama menjelaskan materi secara rinci, runut dan jelas, menjelaskan pengertian virus, menjelaskan tanda dan gejala dari terinfeksi virus, pencegahan dari virus COVID-19. Yang kedua, menggunakan media penyuluhan yang tepat sesuai sasaran, yakni media poster. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh audien. 4, memberikan kesempatan berdiskusi. Dan yang kelima, memberikan penguatan materi. Untuk waktu 10 menit, evaluasi, menanyakan kepada peserta tentang materi yang telah diberikan, melakukan evaluasi hasil kegiatan penyuluhan. 3 menitnya menutup penyuluhan dengan mengucap terima kasih, permohonan maaf, dan salam. Selanjutnya, evaluasi, membuat daftar pertanyaan setelah penyuluhan ditanyakan kepada peserta penyuluh. Komponen evaluasinya yang pertama, evaluasi input, penyelenggaraan penyuluhan dilaksanakan di ruang tunggu rumah sakit, penyuluh menyiapkan materi dengan baik, pengorganisasian penyelenggaraan penyuluhan dilakukan sebelumnya,
Media penyuluhan sudah disiapkan sebelumnya, peserta hadir di tempat penyuluhan tepat waktu. Evaluasi proses penyuluhan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Penyuluhan terlaksana dengan lancar tanpa hambatan. Peserta antusias terhadap materi penyuluhan, tidak ada peserta yang meninggalkan tempat penyuluhan. Peserta mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara benar. Ketika evaluasi output, 80% pengunjung rumah sakit memahami tentang waspada COVID yang diketahui dari hasil tanya jawab setelah penjelasan materi. Jumlah hadir dalam penyuluhan minimal 20 orang. Oke, materinya nggak usah dibacakan ya, enggak ya? Ya, Bu. Baik, terima kasih Angga atas presentasinya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberi saran kepada kelompok kami, dipersilahkan. Permisi Rizka, izin memberikan saran. Ya, silahkan Rina. Baik, tadi menurut pengamatan saya, yang di seluruh presentasinya sudah bagus, sudah memberikan media yang tepat, namun tujuan khususnya tadi masih menggunakan mengetahui. Jadi kalau kemarin menurut Bu Ayu itu kan harus, kalau tujuan khusus itu harus bisa diukur, misal kayak membedakan, menjelaskan, ataupun menyebutkan. Dan tadi yang di bagian pelaksanaan itu, yang tabel bagian penutup itu yang sebelah kanan itu buat responnya pesertanya itu kayaknya masih kosong. Mungkin bisa diperbaiki. Terima kasih. Terima kasih Rina, sarannya kami terima. Mungkin nanti untuk revisinya nanti akan dibenarkan lagi. Terima kasih. Baik, mungkin ada saran atau pertanyaan yang lain dari teman-teman. Apakah Masih ada ada? pertanyaan?